Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi Pendidikan Kewarganegaraan bab 1 dan bab 2. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Padmasari, NIM 412021-073, kelas Agribisnis B, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, kita akan mulai dari bab 1, yaitu identitas dan integrasi. Nah, apa itu bangsa dan identitas? Beberapa arti dari identitas, yaitu yang pertama, identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Yang kedua, identitas dalam terminologi antropologi. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Sedangkan pengertian dari kata bangsa, yaitu istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio atau Latin yang berarti lahir. Kata bangsa berasal dari bahasa Sanskerta atau wangsa yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu rahat dalam bahasa Jawa. Secara etimologi, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Nah, berikutnya yang kedua ada cultural unity atau political unity. Menurut pendapat Jacobson dan Lippmann, yaitu bangsa adalah cultural unity. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satuan dalam ras, bangsa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Bangsa dalam arti politik atau kenegaraan adalah suatu political unity mungkin berbeda corak dan lapangan kehidupannya, adat istiadat, dan kebudayaan, tetapi mereka menjadi satu bangsa menurut pengertian politik menjadi penduduk atau warga negara yang berdiam di suatu daerah yang sama. Yang ketiga, proses pembentukan bangsa-bangsa. Secara umum dikenal dua proses pembentukan bangsa-bangsa, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Ramlan Surbakti 1999. Yang pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara sendiri. Yang kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Ya, yang empat yaitu ada identitas kultural dan identitas nasional. Dibedakan menjadi dua identitas, yakni identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan dan identitas nasional atau identitas political unity. Yang pertama, identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan itu merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis, antropologis. Yang kedua, identitas political unity atau identitas kebangsaan merujuk pada bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa negara. Nah, selanjutnya sekarang ada identitas nasional Indonesia. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada faktor pembentukan identitas bersama, meliputi primordial, sakral tokoh,
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembangan. Nah, yang kedua, ini ada identitas nasional Indonesia. Apa saja yaitu? Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu sang merah putih, warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang berikutnya yaitu ada konstitusi atau dalam kurung hukum dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik. Selanjutnya ada konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, yang ketiga yaitu ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Bisa kita baca ya. Sastra Prataja 2007 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional itu, yakni pertama, ingatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, kedua, unsur sejarah, ketiga, bahasa, keempat, daerah, dan kelima, nilai-nilai. Kailan 2002 menyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberi corak dan watak. Itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain-lain, adanya persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nah, sekarang kita membahas tentang negara kebangsaan Indonesia. Yang pertama ini ada hakikat negara kebangsaan Indonesia. Bisa kita baca ya di situ. Nah, yang pertama tadi ada hakikat negara kebangsaan Indonesia. Nah, di situ ada faktor-faktor pembentukan bangsa Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama ada adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang kurang lebih selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya persatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada proses terbentuknya negara Indonesia. Nah, yang kedua ada proses terbentuknya negara Indonesia. Ada 4 juga itu. Yang pertama ada terbentuknya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang ketiga, ada terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Yang keempat itu ada negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, undang-undang, dan dasar negara. Nah, yang ketiga ini ada cita-cita, tujuan, dan visi negara. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan negara Indonesia, terjabar dalam alinea ke-6 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk visi bangsa sendiri, bangsa Indonesia ya, itu adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta disiplin. TAP MPR RI No. 7 MPR 2021 tentang visi Indonesia masa depan. Nah, selanjutnya ada integrasi nasional. Apa pengertian dari integrasi? Integrasi ada terdiri dari kata integrase dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua ada membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Nah, yang kedua ada jenis integrasi. Di sini ada 5, yaitu ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit ke massa, dan integrasi tingkah laku. Nah, selanjutnya ada pengembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama ada integrasi di Indonesia. William Liddell dalam Nazaruddin Syamsuddin 1989 mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi, yaitu adanya apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografis. Yang kedua ada bersifat vertikal, yaitu celah perbedaan antara elit dan massa. Latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpendapatan tradisional. Pembelahan secara vertikal dan horizontal dapat memicu munculnya gejala-gejala dapat mengancam integrasi bangsa. Jika tidak ada upaya mengintegrasikan, maka pembelahan tersebut dapat dijadikan basis dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik. Nah, yang kedua ada pengembangan integrasi. Howard Lingis dalam Yahya Mahainin dan Colin MC Andrew 1982 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya, yaitu yang pertama ada adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan yang terakhir ada kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 1, semoga kita semua dapat memahaminya. Lanjut kita akan membahas bab 2. Nah, untuk bab 2 yaitu judul besarnya ada warga negara dan kewarganegaraan. Nah, untuk pendahuluan bisa kita baca bersama-sama dan kita langsung lanjut ke yang pertama, yaitu ada warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara merupakan terjemahan kata citizen dalam bahasa Inggris. Kata tersebut secara etimologi berasal
masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Istilah rakyat lebih merupakan konsep politik dan menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum dengan orang-orang, dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Yang kedua ada kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, dan lain sebagainya. Dalam arti formal dan material, yang pertama ada kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikmal mengenai kewarganegaraan berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan kewarganegaraan semata-mata bersifat publik. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Yang selanjutnya ada kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama ada penentuan warga negara. Asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan, yaitu ada dua, dan penentuan kewarganegaraan didasarkan pada dua asas. Nah, ini dia penentuan kewarganegaraan didasarkan pada dua asas, yaitu yang pertama asas Aisholi adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dalam tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Yang kedua asas Ius Sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar ketentuan dari orang tersebut. Nah, yang kedua ada warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir ada hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Dan ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini yang terakhir ada hak dan kewajiban, maaf salah ketik gitu. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud antar hubungan negara dengan negara pada umumnya berupa peran, role, hak, dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Istilah peran dapat dipersamakan dengan partisipasi warga negara sebagai salah satu atribut kewarganegaraan. Dan ini yang kedua dan terakhir ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak membela negara tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, hak berpendapat tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Hak warganegaraan memeluk agama tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada hak ikut serta dalam bertahan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum pada pasal 32 Undang-Undang 1945. Ada hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir ada hak mendapatkan jaminan keadilan sosial tercantum pada pasal 34 Undang-Undang 1945. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 1 dan bab 2. Semoga kita semua dapat memahaminya. Baiklah, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.